Cek cek. Kami sampaikan kepada peserta untuk mengambil tempat duduk yang masih kosong, utamanya di depan. Berhubung acara segera akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor tingkat Kabupaten Konawe tahun 2024 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kedua, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan kami memimpin doa ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yaku'ami mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim amin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini hendak menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor tingkat Kabupaten Konawe. Olehnya itu ya Allah, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua ini bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan daerah kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Tempatkan kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dir jannati ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Luther, kami Bapak Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata disilahkan. Sorry. Konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Konawe yang setelah hadir di tengah-tengah kita sekalian ini. Yang saya hormati teman-teman Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Yang saya hormati saudara kita, narasumber kita, Bapak Dr. Sul Salman Moita, SOS MSI. Yang saya hormati, yang juga sebagai narasumber, adinda kita selaku Gubernur Lira Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Aswan SOS MSI. Yang saya hormati Bung Ketua KNPI Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Konawe yang sempat hadir bersama anggota. Yang saya hormati Ketua PMI Kabupaten Konawe yang hadir bersama anggota. Yang saya hormati Ketua HMI Kabupaten Konawe bersama seluruh anggota yang sempat hadir. Bupati Lira Kabupaten Konawe yang saya hormati, berdiri dulu Pak Sumantri. Ya, yang baru-baru dilantik jadi Bupati Lira. Ya, teman-teman dari Pramuka, dari FKPPI, dan seluruh aktivis pemuda yang ada di Kabupaten Konawe yang saya banggakan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Pemuda Pelopor Konawe. Ya, makasih banyak. Jadi alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat ya, masih semangat pagi. Jadi pada kesempatan ini Pak Bupati perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini yang bersumber dari APBD Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Konawe untuk melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya kami panggil kepada seluruh elemen-elemen pemuda yang ada di Kabupaten Konawe ini supaya kelak nantinya bisa menjadi pemuda pelopor, khususnya selaku gerakan pembangunan di Kabupaten Konawe. Kemudian acara ini berlangsung 2 hari, insya Allah, dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mari kita sama-sama simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak kenapa saya undang semua aktivis-aktivis. Ya, kemudian saya harus hadirkan Pak Bupati. Insya Allah sebentar ketika beliau membuka acara ini, kemudian ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita sekalian terkait masalah tugas dan fungsi pemerintahan, baik masalah pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan dan lain sebagainya, maupun terkait masalah pembina pemuda yang ada di Kabupaten Konawe. Karena beliau juga ini selaku Kepala Dinas Kesbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat artinya
banyak berhubungan dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Insya Allah beliau sudah menyampaikan, Pak Kadispora, tolong dicatat kemudian disampaikan utamanya OKP-OKP yang punya kompeten dan aktif di Kabupaten Konawe untuk kita berikan bantuan dalam bentuk hibah, ya. Tapi harus jelas dulu dia punya organisasi. Nah, ini kemudian kita pergunakan sebentar ini, Pak Bupati izin setelah dibuka acara ini untuk kita mungkin ada beberapa pertanyaan diskusi kita buka untuk adik-adik sekalian. Terakhir saya minta izin Pak Bupati untuk membuka acara ini dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pemuda pelopor Konawe. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan PJ Bupati Konawe, Bapak Haji Dr. Haji Harmin Ramba SEMM, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, para kepala OPD, wabil khusus kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga. Yang saya hormati adinda saya, Dr. Sul Salman Muita. Beliau ini rekan saya dulu waktu saya masih dosen di Unilaki. Saya juga mantan dosen di Unilaki kurang lebih 12 tahun. Yang saya hormati Gubernur Lira. Jadi saya harus hormati ini soalnya ada gubernur di sini jadi. Saya hormati Ketua KNPI, adinda saya Bang Kiling. Yang saya hormati Bupati Lira, ada di belakang beliau. Saya hormati Ketua HMI Cabang Konawe, Ketua GMKI Cabang Konawe, Ketua IMM Cabang Konawe, Ketua FKPPI Cabang Konawe, Ketua Parisada Hindu ya, Cabang Konawe, Ketua PMI Konawe, adik-adik Ketua yang mewakili Warcap Pramuka Kabupaten Konawe. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu. Saya tidak sempat. Ada pemuda Ansor. Ya. Saya kira seluruh hadirin yang sangat berbahagia, bukan berbahagia. Yang penting jangan lupa bahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, baik kami selaku tugas-tugas pengabdian terhadap negara maupun masyarakat, termasuk adik-adik selaku generasi pelanjut terhadap keberlangsungan daerah kita dan negara kita yang kita cintai ini. Saya hari ini hampir lupa acara ini, soalnya saya pagi-pagi saya sudah ditelepon persoalan banjir di Bondoala. Jadi saya sudah siap-siap. Tadi saya minta maaf, saya pakai sepatu lapangan tadi mau lihat banjir. Tapi Pak Jahidin, oh ya betul, saya sudah janji dengan teman-teman untuk mengikuti kegiatan hari ini, maka saya hadir pada hari ini karena saya melihat buat saya adalah pemuda penting dalam membangun daerah kita ini yang kita cintai. Karena memang
Saya sering mengatakan bahwa kita memang harus menentukan persepsi terhadap pembangunan di Konawe. Adik-adik, saya tahu ya kita juga mantan mahasiswa, mantan pergerakan, mantan ya, kita juga senior di HMI. Ya, jadi saya pengerti idealis adik-adik dan itu idealis. Tapi tugas kita selaku senior bagaimana mendekatkan persepsi kita terkait di Konawe. Saya mau berbicara masalah Konawe dulu. Di Konawe ini dari sisi potensi sudah Konawe yang paling potensi di 17 kabupaten kota. Potensi sumber daya alam, pertambangan. Sini semua tambang ada. Tambang nikel, tambang emas, tambang bauxit, semua tambang. Dan datanya jelas. Kemudian potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, luar biasa. Ditambah lagi potensi sumber daya manusia. Potensinya banyak, tapi belum tentu berkualitas dan kompetitif. Hari ini yang kita bicara, meningkatkan kapasitas daya saing. Kalau kita bicara daya saing, di zaman globalisasi, itu berarti kita bicara posisi tawar kita. Posisi tawar kita bagaimana kita menjadi, ini saya berbicara dalam aspek SDM ya. Apakah kita mampu kompetitif bersaing dengan tenaga dalam negeri aja dulu, belum luar negeri. Tapi di zaman globalisasi tidak bisa kita hindari, kompetitif kita bukan lagi nasional, tapi internasional. Karena negara ini tidak bisa kita hindari, Pak. Kita harus go internasional. Itu persoalan. Kalau kita hanya berkutik di sekitar daerah kita, yang kita memperagakan idealisme kita, kemudian isu-isu primordial, dan lain sebagainya. Orang sudah lama naik di bulan, kita masih berbicara masalah suku, agama, dan lain sebagainya. Bukan berarti agama tidak penting. Penting. Tapi kita masih memetakan. Penting. Tapi semua ini adalah bagian dari satu proses pembangunan. Artinya apa? Tapi di sisi lain kita diperhadapkan ada permasalahan. Di Konawe ini tingkat pertumbuhan kita nomor 1 di Indonesia. 22,5%. Bisa bayangin, 4 kali tingkat pertumbuhan nasional hanya 5,4%. Ini luar biasa. Tapi di sisi lain ada disparitas. Pertumbuhan ekonomi 22%, angka kemiskinan tinggi. Angka stunting kita tinggi. Itu menjadi ada disparitas. Artinya tidak terkolerasi antara pertumbuhan yang tinggi dengan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Kan ukuran kita kan di ekonomi makro kita. Angka kemiskinan, pengangguran terbuka, angkatan kerja, lapangan kerja. Ini kan persoalan. Ada disparitas. Sementara kebijakan kita, kebijakan pemerintah pusat, bahwa Sulawesi Tenggara, Konawe ini adalah proyek strategis nasional. Yang disebut dengan proyek strategis nasional adalah di Konawe ini berdiri proyek-proyek yang vital, itu namanya strategis, sehingga disebut strategis. Ada industri Morosi, ada kawasan Ikib di Rota, kemudian ada bendungan Ameroro, Velosika untuk mendukung sektor pertanian. Tapi faktanya ya, yang terjadi kita berada di nomor sekian dari 17 kabupaten kota.
Ini persoalan. Saya pernah berkarir di Konawe kurang lebih 14 tahun. Saya dulu tinggalkan Konawe, saya kembali, ya masih seperti ini, MSI masih seperti itu. Iya kan? Ini harus kita kaji. Kenapa persoalannya? Karena kita tidak memanfaatkan momen-momen kebijakan pemerintah pusat untuk memajukan kita sebagai berada terdepan terhadap kemajuan ekonomi kita. Contoh, ini contoh ya. Kita berada di batang tubuh PSN. Tapi apa yang kita dapat? DBH kita kecil, dana bagi hasil kita kecil. Retribusi juga kita kecil. Kalau Konawe Utara Pak, DBH-nya saja berapa? 500 miliar. Kita Konawe hanya 167 miliar. Padahal yang lebih besar berada di Konawe ini. Persoalannya di mana? Yang pertama, banyak infrastruktur untuk menunjang pendapatan kita tidak bangun. Jadi jangan heran kalau kita naik pesawat dari Jakarta ke Konawe ini Pak, lebih banyak yang sipit-sipit matanya, tapi bukan saya maksudnya ya. Orang Cina gitu loh. Saya kadang-kadang kalau berbaur sama mereka disangka juga saya TKA. Padahal bupati yang jalan. Ini persoalan. Tidak bisa kita larang orang tenaga kerja asing datang bekerja. Karena adanya letter of intent, LOI antara pemerintah Indonesia dengan internasional. Yang disebut dengan globalisasi ini kan. Pasar bebas. Jadi, sekarang gimana? Mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana bagaimana mengikuti arus perubahan globalisasi ya, terhadap kesiapan kita sehingga kita menjadi berdaya saing. Kapasitas. Saya ini contoh. Kita bekerja saja di Virtu mendaftar, banyak orang Konawe tidak lolos. Yang lolos adalah dari luar. Hanya yang terjadi, ini harus penduduk KTP, harus punya KTP Konawe. Akhirnya banyak lagi urbanisasi. Dari luar daerah masuk ke sini untuk dapatkan domisili di sini. Nggak bisa kita larang, karena undang-undang bisa orang dari sana pindah wilayah. Nggak bisa kita larang, karena ini yang di KRI. Nah, itu jadi problem. Artinya apa? Sehingga saya walaupun hanya 1 tahun jadi pejabat bupati, saya sudah sekarang mempersiapkan, meletakkan Konawe 2025 ongoing terhadap keadaan ini sehingga kita Konawe berada dalam nomor 1 di 17 kabupaten kota. Saya sudah punya rencana strategis, mau diapakan ini Konawe? Mau diapakan? Kalau bukan kita yang bangun, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bangun, siapa lagi? Saya tidak mau muncul di Konawe ini menjadi pejabat-pejabat apatis. Tahu nggak ini disebut dengan pejabat apatis? Pejabat yang tidak mau melakukan inovasi. Pejabat yang tidak melakukan kreativitas. Pejabat yang tidak mau pusing di suatu keadaan. Kenapa? Karena terlalu banyak kita kritis. Kritis boleh, saya tidak larang. Akhirnya kita jadi pejabat, jangan kita buat. Kita nanti lagi kita dibully di medsos. Saya saja kalau boleh dibully sudah saya yang paling tenar. Tapi bagus juga saya jadi artis di Profesor Tenggara ini. Wajib. Karena kita jadi pimpinan daerah, jadi public figure ya harus siap. Harus siap menerima kritikan. Pertanyaannya, sekarang orang mau ngomong apa, saya meletakkan dasar perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas, menuju Konawe Sejahtera tahun 2045. Kalau bukan dari sekarang kita letakkan, tidak bisa. Sehingga dalam konsep perencanaan strategis, di Konawe bisa membagi 3 wilayah pertumbuhan. Tidak apa-apa saya sedikit tambah waktu.
saya mau ingin menyamakan persepsi teman-teman pemuda di Konawe ini. Ya, kira-kira ini bupati apa dia bikin? Gitu. Mau semua jangan lagi muncul di medsos. Ini bupati jadi camat pungut 30 juta, miskin. Saya bilang kalau ada yang bilang bawa di sini supaya kita ikat sama-sama. Insya Allah tidak ada pungutan kalau jabatan, kalau sama saya. Amanah ini, insya Allah. Kecuali oknum yang pakai-pakai lagi namanya bupati. Makanya kalau ada oknum, Pak, bawa sama saya. Kita kembali ke laptop. Sehingga saya mulai meletakkan dasar perencanaan strategis. Kita mengawal Indonesia Emas 2045, Konawe sejahtera. Dia membagi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah pertumbuhan di Unaha ini. Dengan sektor andalan kita adalah sektor pertanian. Kalau kita bicara pertanian, dalam kaitannya dengan daya saing, kita tidak bisa hanya berbicara pertanian tradisional yang sekarang yang dilakukan petani kita. Petani kita sekarang belum panen, sudah ada mobil fuso yang datang dekat sawahnya. Betul enggak? Belum panen, sudah ada penagih. Nah, Hawaii yang gitu halamu. Ini fakta ini. Kenapa? Karena kita masih berlokus, berputar-putar. Katanya kita ini daerah pertanian, lumbung beras, berputar-putar di sektor itu. Sebagai petani tradisional. Sehingga saya membagi 3 wilayah. Yang pertama adalah pusat pertumbuhan 1 di Konawe, di Unaha ini, dengan sektor andalan kita adalah pertanian. Pertanian yang namanya hilirisasi pertanian, hilirisasi industri pertanian. Yang mana dimaksud hilirisasi industri kan saudara-saudara kan tahu. Hilirisasi industri pertanian, ke depan kita mau ingin bangun industri pertanian. Saya mau kasih contoh salah satu sektor industri pertanian, beras. Selama ini bukan pabrik beras, selama ini kita adalah penggilingan beras di mana-mana. Namanya penggilingan, kualitas beras rendah. Kadar air 13%. Masak pagi, siang basi. Kualitas. Karena kita masih berkutat pada pertanian tradisional. Ini yang kita mau rubah. Bagaimana membangun sektor pertanian khususnya padi menjadi hilirisasi industri. Kita produksi beras, berasnya jadi beras premium. Buangan dari produksi beras, kita pabrik menjadi serelak. Saya pernah ke Korea Selatan. Orang Korea itu kalau sarapan, memang di sana tidak pernah kita lihat nasi, hanya 2. Roti sama serelak. Saya bertanya, where is rice? Oh, this one no rice. And you want eat rice? This one. Dia bilang, saya bilang tanya mana nasi? Bilang di sini tidak nasi Pak. Kalau mau makan nasi sana. Saya bilang, apa ini? Dia bilang ini adalah kalau kita di Indonesia serelak, seperti bubur ayam. Dipakaikan susu, dipakaikan itu. Dan ternyata ini yang paling mahal daripada roti harganya. Ini baru salah satu produk. Dari pabrik beras yang berkualitas, yang premium, yang bisa jadi kompetitif dalam ekspor. Kemudian butirannya kita jadikan seperti produk serelak, biji-biji beras. Kemudian pabrik itu skamnya kemana? Skam padi itu kalau di Vietnam, sebenarnya kan saya mau ke Vietnam, tapi saya tidak ada waktu lagi. Di Vietnam itu skam padi itu dicampur dengan satu konsentrat, dipres menjadi bahan bakar kala batu bara. Dengan kekalnya di atas sekitar 6.000 kekal. Kekal itu adalah kekuatan barah ya, daya tahan dan kekuatan barah.
panas. Bisa bayangin. Itu scam. Tapi dia harus melalui proses industri. Kemudian dia punya dedak. Dedak dicampur konsentrat sama jagung, jadi pakan ternak. Bukan pakan ternak, pakan ikan sama ayam. Kemudian jeraminya kemana? Ini saya cerita di Vietnam ya. Makanya saya mau ingin ke sana. Saya mau bawa teman-teman Kadis dan DPR. Sini loh kita studi di sana. Kalau perlu saya bawa salah satu pemuda di sini. Lihat di sini. Jerami di sana, setelah dia panen, jeraminya dipisahkan, dia diolah menjadi makanan ternak sapi dengan melalui campuran konsentrat. Jadi kalau ada itu lihat gulungan-gulungan, kotak-kotak itu jerami. Jadi tidak ada yang terbuang kalau kita bicara namanya hilirisasi industri baru padi. Belum kita bicara sawit, belum kita bicara coklat, belum kita bicara yang lain. Tapi tidak usah kita terlalu banyak, nanti kita pusing. Padi saja dulu kita bikin. Saya sudah hitung, kita andalkan di sektor satu saja ini padi, kita bisa mendapatkan keuntungan 1 tahun hanya dari sektor pertanian dengan asumsi kita bikin hilirisasi industri melalui BUMD pangan. Kita bisa mendapatkan pendapatan sampai 300 miliar per tahun. Dia kala DBH tambang kita sekarang 167 miliar. Dan kalau ini terbangun, lapangan kerja, angka ke lapangan kerja kita sekarang pengangguran berapa Pak? Angka pengangguran kita 9% dari angkatan kerja. Kurang lebih 13.000 dari angkatan kerja. Bisa bayangkan Pak. Kalau ini terjadi, ada penurunan lapangan kerja, ada menurunkan angka pengangguran terbuka. Ini baru sektor, sehingga dari sekarang saya sudah meletakkan, yang sekarang kalau adik-adik dengar kota padi, kira-kira situlah berangkat namanya kota padi. Ya gitu. Tepuk tangan dulu. Kota padi ini tidak ujuk-ujuk dia datang, saya langsung branding. Tapi melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Bappenas. Kemarin ada beberapa Bapeda ya mendampingi saya. Tadinya apa yang dia bawa ke sini dia mau bikin. Tadinya itu dia datang ke Konawe, dia mau branding kita, kota industri mandiri. Saya bilang dari mana mau kota industri mandiri? Ada industri kami juga napsi-napsi Pak. Kalau mandiri, artinya ada ruang manfaat yang begitu besar terhadap sektor tambang sehingga masyarakat sejahtera. Betul kita tumbuh di angka 22,5%, itu adalah pembagi dari pendapatan tambang sehingga kita dikatakan 22% jangan main-main Pak tumbuhnya. Dan jumlah pendapatan per kapita kita paling besar loh di Indonesia. Tapi tidak sesuai fakta, ada disparitas. Kemudian saya baik kedua adalah sektor pertumbuhan di Morosi. Dengan sektor andalan kita adalah industri nikel. Sehingga ini perlu kita tahu. Kemudian sektor ketiga adalah pertumbuhan ketiga di Rota dengan sektor andalan pabrik baterai. Saya baru pulang dari sana. Di sana lagi dibangun pabrik baterai terbesar di Asia Tenggara. Di Asia, bukan Asia Tenggara, di Asia. Dia kalah besar pabrik baterai yang selain Tesla ya, dia kalah besar pabrik baterai yang ada di Cina. Malah itu udah mau tutup. Bisa bayangin. Kalau itu terbangun, hasil diskusi kemarin, dibutuhkan tenaga kerja kurang berapa? 20.000 tenaga kerja akan bekerja di pabrik baterai. Artinya angka lapangan kerja 13.000 yang saya sebutkan tadi, zero dia. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita biarkan ini barang dia begini, tanpa kita terlibat dalam mengawal ini proyek strategi nasional dengan 3 konsep pembagian wilayah pertumbuhan? Tidak bisa Pak. Sekarang yang kita harus lakukan, bagaimana membangun infrastruktur ini
untuk mendukung kawasan-kawasan ini. Sehingga kami sudah merencanakan namanya pembangunan jalan Lato Marauta 109 km. Karena selama ini yang merasakan industri di SCM itu hanya dua, Pak. Konawe Utara sama Moro. Kemudian pencatatan ekspor impornya bukan di kita, tapi di Morowali. Nah, itu menjadi persoalan. Sehingga kita harus membangun akses, membangun bonding sum, sehingga barang masuk, keluar masuk kita di Konawe bisa tercatat dengan asumsi kita. Kalau ini terlaksana, berarti dana bagi hasil kita yang dulu saya asumsi tahun depan, kalau kita sudah bangun bonding sum ini, ke depan kita bisa punya pendapatan dana bagi hasil, kita kalah Konawe Utara. Bisa di atas 500 miliar. Yang penting kita konsisten membangun ini. Sehingga ada beberapa infrastruktur yang perlu kita pikirkan bersama. Kita tidak punya pelabuhan utama. Bagaimana orang bikin tersus di mana-mana? Biar di belakang rumahnya Pak Faisal dia bikin tersus. Kenapa? Karena kita tidak rancang dari awal pelabuhan utama. Hanya kita beri kebebasan bikin tersus. Terminal khusus namanya, atau pelabuhan khusus. Kemudian tentunya ada beberapa pembangunan infrastruktur yang kita lagi kawal. Bagaimana kita jadikan Konawe ini bukan daerah, tapi daerah tujuan. Dia mau ke Konawe dari tujuan. Kalau sektor pertanian dan industri terbangun, otomatis Konawe akan menjadi destinasi wisata. Kan itu aja. Kalau kita sukses membangun kota padi, kita pergi ke Konawe dulu, lihat kota padinya gimana sih. Kita pergi di Konawe dulu, kita lihat industri nikelnya bagaimana. Kita ke Konawe dulu bagaimana itu pabrik baterai. Itu jadi industri wisata, bukan pariwisata, Pak. Beda pariwisata, beda industri wisata. Kalau bicara industri, kita akan bicara infrastruktur wisata. Bagaimana kita mau bicara industri wisata? Destinasi kita banyak. Ada Agra, ada air jatuh, ada air panas, ada Batu Gong, ada Toronipo, banyak destinasi. Tapi belum dalam tatanan industri. Baru berbicara pengolahan pariwisata. Nah, sekarang kita mau dorong menjadi satu industri. Kalau ini terbangun, industri pertanian dihilirisasi, nikel kita punya kontribusi dan punya peran besar di pabrik nikel. Kemudian di baterai kita punya peran besar. Kemudian di pertanian kita kelola. Saya kira wajar kalau Konawe disebut sebagai masa depan Indonesia. Saya kira demikianlah konsep-konsep berpikir kita. Malahan sekarang saya lagi merancang bagaimana membangun akses jalan dari Konawe ke bandara sejauh 41 km. Malahan ada yang bicara di Facebook, masuk akal. Saya bilang, memang kalau orang tidak waras tidak masuk akal. Kalau saya orang punya perencanaan masuk akal. Siapa yang pernah sangka itu pembangunan jalan Toronipa 1,4 triliun itu bisa jadi. Siapa yang pernah sangka itu rumah sakit jantung yang begitu mewah itu terbangun dalam jangka hanya 5 tahun. Siapa yang pernah sangka itu perpustakaan internasional itu sama di Harvard. Kenapa? Saya adalah sekretaris perencanaan pembangunan proyek-proyek strategis yang ada berdiri sekarang ini. Termasuk jembatan, teman-teman. Kenapa waktu itu setelah saya berada di perencanaan di Bapeda, saya pindahkan di kerjasama, di biro kerjasama. Nah, sehingga ya jalan-jalan ke Harvard, sudah pernah, Amerika juga sudah pernah, di Jerman juga. Itu dalam rangka membangun link kita, bagaimana kita. Memang kalau kita bicara hanya mengandalkan pembangunan APBD, nonsen. Pokoknya biar 4 periode kita jadi bupati, tidak mungkin. Makanya pemimpin di Konawe dibutuhkan pemimpin yang punya link baik ke pusat maupun ke luar negeri. Kemudian di Konawe ini harus punya pemimpin jelas konsepnya, jelas perencanaannya. Dia mau apakan ini Konawe. Dan yang terakhir,
Di Konawe ini harus punya pemimpin berani, punya 4 jantung. Begitu saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, saya hanya bicara terlalu emosional mungkin, terlalu semangat dalam konsepsi berpikir saya selaku jabat Bupati Konawe itu hanya semata-mata semangat saya untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Ada beberapa hal. Sekarang bagaimana peran saya, bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pemuda ke depan. Saya sering diskusi dengan Ketua KNPI. Organisasi pemuda ke depan, jangan hanya kita legalkan bahwa dia akan menjadi organisasi yang menjadi mitra pemerintah. Organisasi pemuda ini kan mau apa dia kalau tidak ada operasionalnya. Cuma sehingga saya ke depan insya Allah, kan saya kepala Kesbang Pak. Kalau di Kesbang Provinsi itu hampir beberapa ormas dengan OKP saya bantu dengan dana hibah. Hanya organisasi ini harus lengkap sekretariatnya, NPP dan sebagainya. Insya Allah ke depan menjadi suatu perencanaan saya bagaimana OKP kita ini, bagaimana ormas ini kita seperti ada dana operasional. Yang penting dia punya dana operasional. Ini yang jadi masalah organisasi tidak tumbuh. Makanya KNPI saya kira sudah jelas, HMI juga ke depan sudah. Tinggal IMM belum ketemu saya. GMKI belum ketemu saya, mohon EGP Ansor, mohon tolong dari sekarang, mumpung kita 2025 proses perencanaan dan pembahasan perencanaan 2025, insya Allah masih saya yang eksekusi dalam perencanaannya, segera dimasukkan proposal itu, jangan nanti mau kegiatan berata sama bupati, Pak bantu-bantu dulu Dinda ini. Saya mau ingin kita siapkan dananya, jadi kalau kegiatan tidak usah ketemu bupati, kan sudah ada anggarannya. Jadi tidak usah lagi ketemu bupati, sudah ada anggarannya kita kasih. Minimal ada agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Saya kira itu kira-kira begitulah. Kemudian saya Pak Ketua KNPI, saya titip Kadis Sosial, tangani Karang Taruna. Ya kalau bisa Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan kita aktifkan. Karena di sini biasanya sumber-sumber organisasi menuju lebih tinggi ke atas. Itu kita akan segera dan kita akan keluarkan kebijakan supaya semua kepala desa yang saya akan perpanjang masa waktu 8 tahun nanti tanggal 13, saya wajibkan buat Karang Taruna di desa. Karena ada dananya 7% dari ADD. Ya kan? Supaya dimanfaatkan itu. Ya. Ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor 2024 hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Acara selanjutnya istirahat kepada Ibu Panitia, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
pesan dari Bapak Bupati Konawe. Sambil kita istirahat mungkin kita ada sesi tanya jawab. Mungkin akan juga dibatasi beberapa penanya. Harapan saya sebagai mitra pemerintah ada masukan-masukan dari teman-teman pemuda hari ini kepada kepala daerah kita. Mungkin ada konsep yang luar biasa, karena biasanya kalau berbicara konsep pemuda sangat luar biasa, atau mungkin ada saran-saran kepada pemerintah daerah hari ini. Kebetulan Bapak Bupati memberikan sesi itu, tapi sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Konawe, Kakanda Harmin Ramba, yang selalu memberikan ruang kepada teman-teman kepemudaan, kepada masyarakat civil society, bagaimana kita menyamakan konsep dan persepsi yang sama dalam membangun daerah Kabupaten Konawe. Saya juga memberikan apresiasi bahwa memang hari ini saya bangga kepada Bapak PJ Bupati Konawe, sosok pemimpin yang kemampuan leadershipnya yang sangat luar biasa. Konsep kepemimpinan yang public speakingnya yang luar biasa. Dan saya tidak pernah temukan, minta maaf, bahkan seorang aktivis pun, saya pun juga masih kalah sama beliau kalau public speaking kalau saya lihat. Karena konsep-konsep Pak Bupati ini mungkin karena berdasarkan pengalaman seperti yang sudah dijelaskan tadi, konsep Kota Padi tidak ujuk-ujuk karena memang pengalaman dan penelitian. Jadi itu harapan saya. Oleh karena itu saya persilakan kepada teman-teman pemuda OKP untuk memberikan pertanyaan, saran, dan harapan. Saya ingatkan, pertanyaan, saran, dan harapan. Saya persilakan 4 penanya saja Pak. Kita batasi, kalau bisa ada mewakili perempuan dan laki-laki. Bagian kiri 2, sebelah kanan 2, bagian depan dari Ketua Ansor, saya persilakan dengan hormat. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dulu, sebentar. Sengaja. Yang dihidupkan yang bertanya dulu, nanti sebentar kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Bupati dan seluruh jajarannya, Pak Kadis, yang saya hormati Kakanda kita, pemateri, dan Gubernur Lira, serta yang saya hormati hadirin tamu undangan, adik-adik saya yang pemuda tergabung di acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Bupati. Saya mewakili organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Konawe, Ansor, HMI, PMII, GMKI, KMHD, dan seluruh organisasi yang tergabung dalam kepemudaan, termasuk juga Karang Taruna. Pertama, pertanyaannya begini, ini menjadi kegelisahan. Sebenarnya kita yang namanya pemuda itu banyak kreativitas, banyak ide-ide yang harus dilakukan. Tetapi yang menjadi paling inti adalah kalau berbicara organisasi adalah pengkaderan. Nah, masalah pengkaderan adalah maksudnya begini, ini kan pemerintah. Kenapa tidak pemerintah menerbitkan suatu regulasi atau apa yang mungkin tiap tahun atau setiap siklus 2 tahun ada dana hibah yang diberikan kepada adik-adik. Sehingga saya baru diskusi dengan adik saya ini yang HMI, supaya itu calon pemimpin di Konawe itu ada dasarnya MKKI mau jadi ketua. Kan dia sudah tahu ada anggarannya. Nah, kemudian terjadi pola pengkaderan yang bagus, terus membangun sinergi antara pemerintah dengan organisasi kepemudaan. Terus kami kalau di Ansor kami itu hari ini kemarin alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang jujur saja yang sangat-sangat perlu disupport. Kemudian yang kedua, saya tidak banyak karena ada kakanda saya Gubernur Lira, kan saya tahu track record juga. Kita di Konawe Pak, ini masalah kepemudaan juga dan sangat
perlu ini permasalahan harus dimulai dari pemuda. Masalah sampah, Pak. Nah, kenapa tidak ada di kampung-kampung, di desa-desa atau di kelurahan yang namanya pemuda berani bersih atau pelopor pemuda bersih kampung, sederhana saja. Nah, sehingga kita kalau armada itu kan kalau kita jalan dari Adipura atau keluar dari Wawonggole atau kita dari Lorong keluar itu kan tukang pembersih itu sangat. Tetapi kita sebagai pemuda atau masyarakat khususnya tidak mempunyai tanggung jawab, beli kulit rokok, buang saja. Padahal sudah disiapkan pos-posnya. Kenapa tidak? Mungkin personilnya sudah ada, pekerjanya sudah ada, tenaganya sudah ada untuk membersih sampah. Tetapi yang kurang adalah kesadaran kita. Kesadaran ini memang salah satu menjadi problem yang harus dibangun dan pemuda yang harus menjadi pelopornya. Mungkin itu yang menjadi masukan saya dari mungkin sudah ditangkap Pak Bupati. Saya kira walau mabik dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya persilakan lagi satu penanya supaya dua-dua baru dijawab supaya tidak menampung. Ya sebentar. Saya persilakan senior saya ini, sahabat Anci. Singkat dan padat. Kalau singkat dan padat mungkin tidak bisa karena yang cepat-cepat itu menandakan kita ejakulasi dini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Konawe, minta maaf saya tidak menggunakan PJ Bupati karena bagi saya Bupati itu berarti dia memegang Garuda. Yang saya banggakan Kadispora sesuai undang-undang pemerintahan itu. Yang saya hormati juga Pak Kadispora, Pak Jaudin yang selalu menaungi rekan-rekan aktivis, para Forkominda Kabupaten Konawe, banyak kakanda saya itu yang berada di depan, mulai dari orang tua kami di Tungauna Raya, Pak Akbar, yang kami banggakan dan seluruh yang hadir pada hari ini, para ketua organisasi kepemudaan yang sempat hadir memenuhi undangan, dan para aktivis Konawe yang sangat kami cintai. Mungkin Pak, dari pertanyaan saya ini adalah dari ungkapan yang selama ini ingin kami tanyakan. Tidak lari jauh dari tema dan juga apa yang kami rasakan saat ini. Kami ingin bertanya sebagai pemuda di Konawe, kita diinginkan menjadi sebuah pelopor tentang bagaimana pemuda itu untuk memajukan kabupatennya. Tapi pada kenyataannya kadang pemuda ini tidak dipercaya oleh para orang tua untuk mengelola bagaimana caranya kita mandiri. Jangan sampai mohon maaf Dispora juga hanya sebatas tempat-tempat seminar tentang kepemudaan sementara eksekusinya tidak ada. Lari di dinas lain. Kayak kami pemuda ini Pak, kan banyak juga yang punya usaha-usaha di luar organisasi ini. Kayak perbengkelan, usaha kecil menengah. Itu ketika ingin kami tanyakan, di luar minta maaf ini di luar dana hibah tentang organisasi, itu tidak ada Pak, larinya jauh sekali. Dan ketika kami anak muda yang muncul di dinas, mulai dari di depan, oleh para stafnya, kabitnya, apa semua, kayak kami tidak dirasa meyakinkan untuk mengelola itu Pak. Mungkin harus punya orang dalam dulu Pak, atau pokirnya anggota dewan, baru di ACC. Mohon maaf saya bicara apa adanya dari dulu. Terkait bicara potensi dana bagi hasil Konawe Utara dengan Konawe yang kedua ini dan terkait dana bagi hasil Pak. Konawe Utara dengan kita ini sebenarnya bisa lebih banyak Pak dari Konawe Utara. Karena kenapa? PSN itu ada di wilayah yang sesuai konsep Bapak, Unaha, Morosi, Routa, ada di Morosi, ada di Routa. Tapi kenapa yang lancar saya lihat ini setiap informasi di media, yang lancar dan taat kepada pemerintah daerah dan pemerintah nasional itu cuma wilayah Routa. Dari dulu sampai punya saudara-saudara yang sekarang sudah jadi Pak Desa, yang mewakili Abdesi dan saudara Kiling yang di depan yang ketua KNPI dan beberapa rekan-rekan itu sampai ditahan Pak Bupati karena memperjuangkan bagaimana ini orang-orang yang datang, bukan kami menolak yang datang ya, ini orang-orang Cina yang matanya sipit,
tapi bagaimana mereka komitmen terhadap daerah ini. Jangan sampai sekarang sudah dipasangkan plat KPK bayar pajak, mereka tidak bayar. Ada apa ini Pak? Apakah kami para pemuda harus bersatu sebelum 17 Agustus untuk bakar kembali itu Pirtu dan OSS? Atau melakukan protes terhadap Pak Bupati untuk memproses mereka secara ketat? Karena kenapa? Kalau uang pajaknya itu masuk di daerah kita, pasti Bapak juga bisa berpikir untuk bagaimana memajukan pemuda sebagai pelopor. Kalau terkait masalah program, mohon maaf Pak, tadi Bapak bilang cuma 1 tahun dan Bapak yang tentukan program 2025. Seandainya kita tidak mendahului Tuhan, kalau program itu bisa nyata dan program itu seperti yang dia bilang almarhum Pak Gusli, berpikiran kuantum seperti yang Bapak lakukan sekarang kayak bandara itu, walaupun dibilang tidak mungkin apa segala, tapi kan kuantum. Semua dulu orang bilang tidak ada yang tidak mungkin, tapi kenyataannya dibangun. Saya yakin dan optimis. Diam dulu, jangan main-main kalau lagi serius. Jadi yang saya harapkan ini Pak, bagaimana Bapak di tengah pemerintahan ini sekarang ini berkomitmen untuk terus memajukan daerah kita agar tidak dilihat sebelah mata lagi di daerah lain. Seperti itu Pak. Sekian mungkin pertanyaan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan terima kasih untuk para pejabat yang sempat hadir hari ini. Terima Ya, kasih. satu. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Bupati. Saya tambahkan dulu. Bismillah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Izin yang terhormat Pak PJ Bupati, kakanda-kakandakku, Kepala OPD, saudara, rekan-rekan, teman-teman yang ada hadir di tempat ini. Baik, langsung saja poinnya Pak. Saya menyimak tadi terkait dengan angkatan kerja. Menjamurnya investasi yang ada di Kabupaten Konawe ini, saya lihat ini, mohon maaf, ini hanya sekedar saran. Beberapa kali kami sampaikan, karena saya ini sekaligus saya kepala desa, saya juga masih pemerhati buruh. Buruh ini adalah, pemuda ini adalah kader kita. Tentu pemerintah ini akan menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan ruang-ruang ke ekonomi, ruang-ruang kerja. Karena kita ini di Konawe, jujur, kita punya investasi, tapi kita tidak punya balai kerja. Yang ada itu hanya di Kota Kendari. Itu berapa kali kami sampaikan, harus membuka job. Karena di perusahaan-perusahaan itu punya job, punya skill. Karena kita menyiapkan pekerja ini hanya gelondongan saja, masuk kerja gelondongan. Akhirnya dia tidak punya sasaran. Untuk itu harapan kami Pak Bupati, tolong secepatnya di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada anggarannya untuk membuat balai kerja. Itu yang paling terpenting. Karena kita ini kebingungan, akhirnya menumpuk pengangguran. Karena kita tidak menyiapkan job itu. Saya kira itu Pak Bupati, ini hanya sekedar. Poinnya itu hanya itu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali Bupati Lira, setelah itu cukup ya. Satu-satu Bupati Lira. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meluruskan saja dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ini. Jadi begini, yang saya hormati Bupati di Kabupaten Konawe. Jadi begini Pak, langsung saja. Jadi kita sebenarnya ini para pelopor dan pemuda bingung. Tidak ada tempat dan wadah kita harus bertemu dengan pemerintah-pemerintah. Karena kenapa? Kita buka-bukaan saja karena pemerintah hari ini itu menutup diri Pak, tidak memberikan ruang-ruang diskusi kepada pemuda-pemuda di Kabupaten Konawe, betul tidak? Itu Pak sebenarnya. Jadi saya harapkan kepada Bupati hari ini, Bupati Konawe hari ini, kakanda saya, bahwa harus memang menempatkan pemerintah itu di tempat yang sebenarnya Pak, supaya diskusi itu enak. Jadi saya harapkan juga kepada pemerintah, jangan lihat kami pemuda baru tidak memberikan kepercayaan, itu saja Pak. Betul itu Pak. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, mungkin saya rasa cukup. Memang perlu saya sampaikan, memang putusnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat memang ini menjadi kendala. Mungkin permintaan khusus juga dari moderator sebagai ketua KNPI, mungkin ke depannya
ada waktu-waktu tertentu kita mengadakan diskusi-diskusi publik bersama pemerintah daerah ke depannya. Itu saran mungkin jawab Pak Bupati, sekaligus masukan dari Ketua KNP. Mungkin saya persilakan dengan hormat Pak Bupati untuk memberikan jawaban dan mungkin masukan dari beberapa penanya. Oh, dia izin kan? Terima kasih adindaku semua. Tadi dari pemuda Ansor saya paham. Ini kan kita ini mantan organisatoris juga organisasi. Jadi saya paham. Memang yang jadi persoalan ini ada dua sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kembali ke pembiayaan. Pengkaderan bisa dilaksanakan kalau ada biaya, kan begitu. Makanya saya dari awal, sejak habis ketemu teman-teman HMI waktu pelatihan di BP4K kemarin, kan saya sudah punya komitmen Pak. KNPI juga saya kira, ya, KNPI juga kan saya kira kita juga sudah kasih hibah ya, untuk OKP di bawahnya. Untuk itu, insya Allah tahun 2025, saya sudah menyiapkan untuk dana hibah bagi OKP dan Ormas, ada beberapa. Tapi yang memenuhi persyaratan persyaratan administrasi dan lain halnya. Karena pemberian hibah itu tidak ujuk-ujuk karena dia terdaftar di Kesbang langsung diberikan. Karena saya adalah orang yang mengawal pemberian hibah, Pak. Di provinsi saya mengawal pemberian hibah KPU, hibah Bawaslu, hibah KNPI, hibah veteran, macam-macam hibah kalau di tempat saya. Kalau di anggaran di provinsi itu, kalau saya besar anggaran tapi hibah semua. Nah, jadi saya punya komitmen insya Allah tahun 2025 kita siapkan anggaran untuk hibah dari Ormas atau OKP yang terdaftar di pemerintah daerah kabupaten. Insya Allah. Kemudian masalah sampah, ya. Saya memang dari awal, sejak saya datang, saya fokus terhadap pembangunan perkotaan. Begitu kita bicara kota, kelemahan kita Unaha kita sering mengaku, kita mau pilih kota Unaha. Padahal pada prinsipnya Unaha ini tidak memenuhi syarat sebagai kota. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena infrastruktur perkotaan kita belum tersedia. Contoh, ruang-ruang publik kita tidak ada punya. Kemudian ruang-ruang pembelanjaan. Ini orang Konawe Pak, kalau habis gajian, hari Sabtu, Minggu, weekend, go to Kendari. Ya toh? Pasti termasuk bapak-bapak juga. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena di kota Kendari yang tersedia atas kebutuhan itu. Mau tidak belanja minimal dia Inja Mall, kan begitu. Padahal ini adalah daerah yang paling tua. Sehingga obsesi saya ke depan, bagaimana di Konawe ini hanya dua hal. Infrastruktur perkotaan yang kita harus, supaya menarik orang datang ke sini. Tadi sudah ada industri, destinasi. Saya kemarin ke Agra, sampai maghrib di sana Pak. Saya habis pergi lihat banjir lalu Ika. Saya bilang kita ke Agra, saya mau lihat destinasi wisata, sampai mancing saya di sana. Luar biasa Pak, kalah Bali, kalah Bandung. Dia punya tempat. Tapi tidak dijual, orang tidak tahu. Kemudian orang datang di sini, paling dia mau ingin mancingnya, tapi dia tidak akan berlama-lama tinggal di Konawe. Seperti Bali, begitu kita injak Bali Pak, tadinya 2 hari karena enak kita rasa, kita tambah lagi 1 hari. Inilah yang kita mau rubah, mindset ini kita rubah. Supaya orang tertarik masuk Konawe adalah bagaimana membangun infrastruktur perkotaan. 2 hal yang paling penting kita harus bangun di Konawe ini. Bangun pusat perbelanjaan alias mall, kemudian bangun hotel yang berskala berbintang 4. Itu orang pasti akan datang. Kemudian bikin suatu spot yang orang tertarik datang di sini. Nah, kalau ini kita bangun, tanpa kita bangun akses jalan Konawe Bandara, tidak ada gunanya. Orang dari bandara pasti singgah makan di Kendari dulu, baru ke Konawe.
Tapi kalau kita bangun akses jalan Konawe Bandara 41 km, bebas hambatan, dari bandara dia tidak akan singgah ke kota, Pak. Dia akan singgah langsung ke Konawe hanya dalam waktu 30 menit. Ini yang kita harus bangun. Terus, itu tidak mungkin. Ya memang bagi orang-orang yang tidak punya, tadi yang dikatakan adinda saya kuantum, berpikir, kalau saya istilahnya berpikir deret ukur, bukan deret hitung. Deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 kan itu deret hitung. Tapi kalau kita bicara deret ukur, 2, 4, 8, 16, 32 kan 48 kan begitu, 64, 48 kan begitu. 128. Jadi berpikir itu namanya ada lompatan-lompatan berpikir dalam menata perencanaan pembangunan di Konawe ini. Kita tidak boleh apatis. Nah, contoh, tadi sekaligus menjawab adinda saya Anci terkait bahwa pemerintah tidak punya beri kepercayaan terhadap pemuda di Konawe, terutama di wirausaha. Itu bisa betul, Pak. Kenapa? Karena wirausaha itu, makanya saya ke depan ya, bukan besok sama launching, ke depan saya sudah mempersiapkan 2.000 wirausaha untuk memberikan modal kerja atau kredit 0% bunga. UMKM. Kalau orang tanya, dipertanyakan dari mana dananya? Paling 10 miliar kalau 2.000 pengusaha. Tidak mungkin dia mau langsung ambil 100 juta, tidak boleh juga dong. 5 juta, 10 juta dia usaha dulu. Sekaligus menjawab adinda saya Pak Ramadan. Betul yang disampaikan Bapak. Bagaimana dia mau berusaha jadi nyatu mandiri atau wirausaha, kalau dia tidak sertifikasi, kalau dia tidak punya keahlian, skill. Jadi terima kasih Pak Ramadan. Kalau perlu besok bikin surat ke Kementerian Tenaga Kerja, kita usul supaya BLK itu dibangun di Konawe. Ya, nanti saya yang siapkan dia punya lahan. Insya Allah, saya yang beginilah diskusi begini. Diskusi begini. Kemudian, yang sekaligus menjawab adinda saya tadi, Bupati Lira, sama-sama Bupati ini. Jadi harus level, jadi pemikirannya memang beliau sama betul juga Bupati. Jadi begini, memang saya akui, bukan selama ini, janganlah. Kita memang, ya termasuk saya baru 7 bulan di sini. Memang ruang-ruang diskusi kita sangat tertutup. Makanya, itu sudah masuk dalam proses pikiran saya. Makanya saya bilang, perbaiki pemuda, KNPI ada induknya, teman-teman HMI di mahasiswa induknya, coba bikin forum diskusi. Saya nanti ada rencana, setiap saat saya mau undang kopi morning di kantor daerah. Kita ngomong. Tapi ketua-ketuanya, jadi minggu depan lagi sekretarisnya begitu. Jadi kita gilir. Kopi morning Ya, ini saya dikasih catatan, bisa juga judulnya Bincang-Bincang Pemuda, betul. Kalau perlu, gunakan TV lokal kita yang bisa didengarin. Ya, atau di ICP. Karena ICP itu minta maaf. Inolongu, Sentrapat. Saya ke depan, ICP itu sama rubah namanya. Karena menurut saya tidak terlalu tepat, menurut saya minta maaf, bukan mengkritisi. Kan saya ini masih ada otak-otak pergerakan. Yang cocok itu adalah Konawe 0 point. Artinya titik nolnya Konawe di situ. Kalau ICP itu Inolongu Central Park, nanti mallnya kita bangun, baru disebut ICP Central Park. Seperti Pak Bupati Lira kalau ke Central Park di Jakarta kan, di CP. CP itu di daerah apa itu? Bukan Mangga Besar. Nah, CP Central Park itu kan di daerah apa namanya? Kalau di Jakarta, ya, bagian barat. Bukan. Ya sudahlah, malum kalau sudah tua gini. Jadi Central Park. Central Park itu identik dengan pusat permulaan. Yang cocok ICP nanti kita bikin perbubnya.
Kalau sama si bupati nanti ke depan. Kalau tidak enggak apa-apa. Tapi janganlah kalian tulis ini saya kampanye tidak. Jadi saya setuju. Tadi saya mau memflashback lagi, kita kembali ke laptop bahwa kita bikin ruang-ruang diskusi. Saya mau ingin keterlibatan pemuda besar dalam pembangunan ini. Insya Allah. Ada caranya. Bangun infrastrukturnya, bikin ruang-ruang pelatihan, dorong mereka jadi wirausaha. Kan saya yang punya konsep di provinsi. Saya bilang ormas ini nanti ke depan kita kasih hibah tapi bikin usaha. Jangan menjadikan hibah bagi ada usaha, ada proses pengkaderan, administrasi kan. Nanti ke depan begitu Pak. Katakanlah maaf ya, Ansor. Kalau Ansor di Jawa Pak, mereka ada punya usaha Pak. Ada peternakan sapi, ada industri ini Pak. Kalau Ansor saya kan ada teman di Ansor. Itu. Ya, artinya ini yang kita mau ingin dorong ke depan. Kemudian memang saya akui tadi Pak Anci, kita memang harus beri legasi terhadap pemuda. Bagaimana dia bisa berbuat kalau kita yang tidak beri ruang mereka. Harus bersinergi. Insya Allah masih kurang lebih 3-4 bulan sekarang dari sekarang saya masih bisa gunakan waktu untuk kita meletakkan dasar-dasar perencanaan pembangunan pemuda ke depan, insya Allah. Modal kerja, kan saya sudah katakan. Ya, modal kerja. Saya sudah punya rencana. Modal kerja. Bagaimana caranya? Modal kerja itu simpan di Bahtera Mas. Nanti Bahtera Mas yang salurkan. Kenapa kita tidak buat lembaga microfinance yang baru? Nah, karena sudah banyak pengalaman. Lembaga-lembaga seperti program SADP banyak yang gagal. Karena bukan dikelola oleh lembaga bank. Caranya uang kita yang 10 miliar titip di Bahtera Mas. Nanti Bahtera Mas yang kelola memberikan ruang-ruang kerja. Nah, ditambah lagi bagaimana persyaratannya. Dia harus bikin wadah usaha. Apa spesifikasinya, apa spesialisnya. Itulah tadi Pak Ramadan. Ya, butuh sertifikasi. Saya senang sekali masukan-masukan pada siang hari ini. Saya kira hampir terjam. Sama DBH. Kan saya sudah sampaikan tadi. Kenapa kita DBH rendah? Kenapa DBH-nya kuno tinggi? Karena pencatatan keluar masuk barang ekspor ini DBH ini terkait dengan pencatatan keluar masuk barang. Dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Begitu tercatat di administrasi ekspor impor, pemerintah sistem itu dia langsung hitung. Oh sekian ekspornya Konawe. You hanya dapat 100 miliar saja. Karena ekspormu cuma sekian. Padahal ekspor terbesar kita ini dari sini. Ekspor kita dari sini. Contoh, kita hanya dapat DBH dari stainless sama Virtu, OSS. Kalau di sana di SDM ini, dia ekspornya tercatat di Morowali. Kenapa? Karena kita belum punya jalan menuju Konawe. Tidak bisa kita larang karena pertambangan itu kebijakan pusat nasional. Hanya bagaimana kita dorong, kita punya peran. Sehingga saya kemarin ke SCM, apa yang saya lakukan? Saya bilang SCM, tolong di perbatasan Morowali dengan Konawe Utara, Konawe, saya mau bikin bonding sum, pencatatan keluar masuk barang. Dan disetujui, kita sudah siapkan tanah 1 hektar bersama dengan Bea Cukai. Itu perbatasan antara Morowali sama Routa. Sehingga saya ke sana kemarin. Ada satu industri di sana, tidak bisa masuk Pak. Pokoknya biar saya ke sana, saya paksa masuk. Tadi dilarang turun, saya turun, terus saya hitungkan. Sudah menghadap sama saya insya Allah, semua itu akan tercatat. Dia sudah menghadap sama saya, tinggal kita tindak lanjuti bagaimana perhitungan-perhitungan itu. Saya punya asumsi tahun 2025 DBH kita berada di angka 350 miliar. Jadi berani saya kalau saya kasih hibah pemuda. Berani saya kalau saya kasih modal kerja 0% bunga. Berani saya kalau penguatan kapasitas kepala desa.
Berani saya, 100 juta satu desa berani. Karena hitungannya sudah ada. Kemarin saja saya baru datang, kita angka minus. Saya bayar juga KPU, bayar juga Bawaslu, apa semua. Terakhir saldo 2024 saya masih ada 17 miliar. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa kita di kas daerah ada uang? Tidak ada yang minus. Terbuka kalau saya. Buktinya apa? Pegawai dibayar tepat waktu. TPP kita dibayar. Aparat desa kita dibayar. P3K kita dibayar. Semua dibayar. Kalau hanya dia terlambat 2 hari, itu persoalan administrasi. Langsung dikatakan, Pak Bupati ini tibu-tibu. Terima kasih. Soalnya sama-sama Bupati ini. Maksudnya saya cukup. Saya tidak bermaksud karena bagaimana. Saya mau ingin menyatukan persepsi kita. Daerah yang kita miliki ini, daerah yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bangun? Ya, jadi itu saya mau bakar semangat kita. Kalau hal terburuk, saya akan turun ke lapangan. Mari kita bangun ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Perlu saya sampaikan bahwa memang agenda diskusi ini tidak masuk dalam agenda Pak Bupati. Ini juga membantah bahwa Pak PJ hari ini katanya tidak mau dialog dengan teman-teman dan tidak terbuka dengan teman-teman OKP. Maka hari ini membuktikan bahwa apa yang dinarasikan di luar itu tidak benar. Sesungguhnya Bapak PJ Bupati dalam hal ini Kakanda Harmin Ramba selalu membuka ruang-ruang diskusi dan mungkin tadi sudah disampaikan kedepannya kita akan selalu berdiskusi Kopi Morning bincang-bincang pemuda yang mungkin akan diprogramkan oleh pemerintah daerah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin ada foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diundang foto bersama Pak Bapak Bupati bersama ketua-ketua lembaga yang hadir.